Alutsista merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi suatu negara. Alutsista diperlukan untuk memastikan keamanan suatu negara dari segala bentuk ancaman. Akan tetapi, harga dari sebuah alutsista yang begitu mahal seringkali menjadi masalah utama dalam mencukupi kebutuhan alutsista. Untuk itu, negara perlu memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsistanya secara mandiri, yang mana hal itu akan dapat mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap teknologi asing, harga yang lebih murah, dan dapat memberikan nilai tambah berupa lapangan kerja baru yang akan terbuka. Di Indonesia, sejumlah alutsista yang merupakan buatan perusahaan dalam negeri telah berhasil diproduksi. Alutsista laut menjadi salah satu yang sedang kencang digeber pembangunannya secara mandiri. Salah satu contoh teknologi alutsista tercanggih yang telah berhasil dibangun di Indonesia adalah kapal selam Alugoro 405 yang merupakan produk hasil kerjasama antara PT PAL Indonesia dengan DSME asal Korea Selatan. Kesuksesan PT PAL membangun KRI Alugoro 405 telah mengantarkan Indonesia menjadi negara ASEAN yang mampu melakukan perakitan serta overhaul kapal selam secara mandiri. Ditambah dengan prestasi zero defect yang diperoleh pada proses pembangunannya, KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam yang ditenagai dengan mesin diesel listrik. Kapal ini memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter dan berkecepatan layar di bawah air mencapai 21 knot dan mampu berlayar dengan kemampuan jelajah lebih dari 50 hari. Selain kapal selam Alugoro, melalui proses transfer teknologi, PT PAL Indonesia juga berhasil membuat kapal perusak kawal rudal PKR Sigma 10514 Marta Dinata Class, yakni KRI Marta Dinata 331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332. PT PAL mengerjakan kapal-kapal ini di galangan kapal PT PAL Indonesia bersama dengan galangan kapal asal Belanda Dammenskelder Naval Shipbuilding. Fregat kelas Marta Dinata dilengkapi persenjataan utama berupa meriam oto melara 76 mm Super Rapid Gun dan meriam Close-in Weapon System Millennium 35 mm. Untuk pertempuran di permukaan terdapat rudal Exocet MM40 Blok 3 yang memiliki jarak jangkauan mencapai 180 hingga 200 km. Selain itu juga terdapat rudal anti serangan udara MBDA Mika yang efektif menyergap sasaran udara sejauh 20 hingga 25 km dengan ketinggian 9.144 meter. Dan untuk menghadapi ancaman di bawah air terdapat torpedo ringan A244S yang memiliki kemampuan menghancurkan sasaran di perairan dangkal. Kemudian juga terdapat pengecoh rudal Terma SKWS DLT-12T untuk mempertahankan diri. Dalam segmentasi kapal perang berukuran kecil dan berkecepatan tinggi, PT PAL juga memiliki produk andalan berupa kapal cepat rudal kelas Sampari. Kapal-kapal di kelas ini antaranya adalah KRI Sampari 628, KRI Tombak 629, KRI Halasan 630, KRI Kerambit 627, KRI Kapak 625, dan KRI Panah 626. Kapal cepat di kelas Sampari umumnya memiliki spesifikasi berupa berat benaman 460 ton, panjang 60 meter, lebar 8,10 meter, serta kecepatan maksimum 28 knot. Sedangkan untuk persenjataannya dilengkapi dengan satu meriam utama Bofors kaliber 57 mm dan dua meriam Denel Vector G12 kaliber 20 mm, serta dua rudal anti kapal C705. Dalam bidang pembuatan kapal cepat rudal, bukan hanya PT PAL saja yang mampu memproduksi kapal pada jenis ini. Perusahaan swasta nasional yakni PT Palindo Marine dan PT Citra Shipyard yang bermarkas di Batam juga berhasil memproduksi kapal cepat rudal kelas Celurit. Kapal-kapal di kelas ini terdiri dari KRI Celurit 641, KRI Kujang 642, KRI Beladau 643, dan KRI Alamang 644 yang diproduksi PT Palindo Marine, serta KRI Surik 645, KRI Siwar 646, KRI Parang 647, dan KRI Terapang 648 buatan PT Citra Shipyard Batam. Spesifikasi umum kapal-kapal kelas Celurit diantaranya adalah memiliki berat benaman 250 ton, panjang 44 meter, lebar 8 meter, dan mampu melaju hingga kecepatan maksimum 30 knot.
serta membawa persenjataan berupa satu meriam Close-in Weapon System AK-630 kaliber 30 mm atau meriam Merlin WS kaliber 30 mm. Kemudian dua meriam M2 Browning kaliber 12,7 dan dua rudal anti kapal C705. Masih dalam segmen kapal permukaan, TNI Angkatan Laut saat ini juga telah diperkuat dengan kapal korvet khusus kepresidenan KRI Bung Karno 369. Kapal ini merupakan hasil karya PT Karimun Anugrah Sejati Batam. KRI Bung Karno secara spesifikasi memiliki berat benama 650 ton, panjang 73 meter, lebar 12 meter dan dibekali dua mesin diesel yang mampu memacu kapal untuk melaju hingga kecepatan 24 knot. Kapal yang baru diluncurkan pada 19 April 2023 itu rencananya akan dilengkapi dengan sejumlah persenjataan berupa satu meriam utama Leonardo kaliber 40 mm, dua senapan mesin berat kaliber 20 mm dan dua peluncur rudal permukaan ke udara. Kapal ini juga akan dilengkapi torpedo dan sonar, serta dirancang mampu membawa helikopter Panther. Tak mau kalah dengan perusahaan galangan kapal lainnya, PT Lundin Industri Invest pada 21 Agustus 2021 meluncurkan kapal perang trimaran pertama di Indonesia. Kapal cepat rudal yang diberi nama KRI Golok 881 tersebut dibangun untuk menjadi pengganti KRI Kelewang yang terbakar pada tahun 2012 lalu. KRI Golok dibuat dengan material komposit serat karbon yang tahan api. Material ini menggunakan bahan utama serat karbon dan resin polimer. Bahan ini lebih kuat dan ringan jika dibandingkan baja. Selain itu, bahan ini juga dapat mereduksi massa benda, anti karat, anti penyok, meningkatkan peredaman suara, dan getaran atau gelombang. Secara spesifikasi, KRI Golok memiliki ukuran panjang 63 meter dan lebar 16 meter. KRI Golok mampu melaju hingga secepat 30 knot berkat 4 mesin diesel MAN V12. Ditambah dengan auxiliary engine yang terdiri atas 3 unit generator Caterpillar C4. KRI Golok juga akan dilengkapi dengan persenjataan yang tersimpan di dalam kapal berupa rudal NSM, meriam 30 mm dan meriam 12,7 mm. Selain KRI Golok, PT Lundin bekerja sama dengan PT Pindad, PT Land Industry dan PT Harif juga berhasil meluncurkan inovasi baru berupa tank boot yang diberi nama Antasena. Tank boot diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa laut, sungai, dan pantai, serta tugas penjagaan laut dan pantai. Antasena dikendalikan oleh 5 orang kru dan mampu mengangkut 60 orang personil. Tank boot ini memiliki kecepatan maksimum 40 knot serta daya jelajah hingga 600 nautical mile. Dilengkapi senjata utama berupa Cannon RCWS Cockerill kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Dan di masa yang akan datang, Indonesia akan memiliki kapal fregat kelas berat yang dikenal sebagai fregat merah putih. Kapal ini merupakan keturunan dari kapal fregat Arrowhead 140 yang saat ini sedang dikerjakan bersama antara PT PAL Indonesia dengan perusahaan Babcock International asal Inggris. Pemotongan plat baja pertama telah dilakukan pada 9 Desember 2022. Dan peletakan lunas pertama dilakukan pada 25 Agustus 2023 di Surabaya. Selain armada pemukul berupa kapal-kapal perang yang dipersenjatai dengan senjata berat bahkan rudal, sebagian besar kapal-kapal patroli yang dimiliki TNI saat ini juga sudah merupakan buatan dalam negeri. Seperti kapal patroli cepat 60 meter Dorang Class, patroli cepat 57 meter, patroli cepat 40 meter kelas Pari, kapal patroli kelas Krait, kelas Boa, kelas Bawean, kelas Kudungga, kelas Mamuju, patroli cepat kelas 28 meter, patroli cepat Birewen kelas 28 meter, kapal angkatan laut kelas 28 meter, kapal angkatan laut kelas Sinabung, combat boat kelas 18 meter, kapal patroli 12 meter kelas Pulau Ismoyo dan Pulau Ambo. Kemudian kapal patroli cepat 12 meter Patkamla Catamaran dan kapal angkatan laut Halilintar, serta kapal patroli serbaguna Pintar kelas 15 meter. Selain mampu menciptakan kapal-kapal untuk keperluan pertempuran dan patroli, galangan-galangan lokal juga mampu memproduksi kapal pendukung misi di laut. Contohnya seperti kapal LPD kelas Makassar.
Ini merupakan hasil kerjasama antara PT PAL Indonesia dengan galangan kapal Daesun Shipbuilding asal Korea Selatan. Dua kapal yakni KRI Makassar 590 dan KRI Surabaya 591 dibangun di Busan, Korea Selatan. Sedangkan dua kapal lain yaitu KRI Banjarmasin 592 dan KRI Banda Aceh 593 dibuat di PT PAL. Sedangkan kapal kelima dikenal sebagai kelas Semarang yang akan ditugaskan sebagai kapal rumah sakit. Angkatan Laut Filipina bahkan telah memesan dua kapal SSV dari PT PAL Indonesia yang dibuat berdasarkan desain kapal LPD kelas Makassar. Di Filipina, kapal-kapal ini dikenal sebagai BRP Tarlac 601 dan BRP Davao del Sur 602. Bahkan Filipina pada 24 Juni 2022 kembali menandatangani kontrak dengan PT PAL untuk pembelian tambahan 2 unit kapal lagi. Kapal-kapal di kelas ini umumnya memiliki berat penuh mencapai 12.400 ton. Ukuran panjang kapal antara 122 hingga 143 meter tergantung pada varian. Lebar 22 meter, tinggi 56 meter, dan draft 4,6 meter. Kapal ini mampu berlayar dengan kecepatan maksimum 16 knot dengan ketahanan mencapai 30 hari. Dan memiliki kemampuan untuk mengangkut 2 buah LCVP, 35 kendaraan infanteri, 354 pasukan bersenjata lengkap, dan 5 unit helikopter. Kapal ini diawaki oleh 126 orang kru dan dibekali peralatan bela diri berupa 1 meriam Bofors 40 mm, 2 meriam Oerlikon kaliber 20 mm, serta 2 peluncur rudal pertahanan udara Mistral Simbat. Kemudian PT PAL juga memiliki produk berupa kapal bantu rumah sakit yakni KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992. Kapal kelas ini memiliki ukuran panjang 124 meter, lebar 21,8 meter dan berat perpindahan 7.290 ton. Kapal rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 643 orang termasuk 159 orang pasien. Mampu berlayar dengan kecepatan maksimum 18 knot dan mampu berlayar hingga 30 hari. Kapal rumah sakit ini didukung dengan fasilitas kesehatan lengkap setara rumah sakit umum daerah dan membawa perlengkapan pendukung seperti LCVP, RHIB, dan dilengkapi helideck untuk evakuasi melalui jalur udara. Selanjutnya, untuk mendukung operasi pendaratan pantai tentunya diperlukan kapal-kapal untuk mengangkut dan mendaratkan tank tempur. Untuk itulah sejumlah kapal angkut tank juga dikembangkan oleh perusahaan perkapalan nasional seperti KRI Teluk Bintuni, KRI Teluk Lada, KRI Teluk Yauteva, KRI Teluk Palu, dan KRI Teluk Calang yang dibuat PT Daya Radar Utama, serta KRI Teluk Weda dan KRI Teluk Wondama buatan PT Bandar Abadi Shipyard, serta KRI Teluk Kendari dan KRI Teluk Kupang buatan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari. Kapal-kapal pengangkut tank ini memiliki spesifikasi berupa ukuran panjang 117 hingga 120 meter tergantung pada variannya, lebar 16 hingga 18 meter tergantung varian, tinggi 11 meter dan berat 2.300 ton. Kapal ini mampu berlayar sejauh 6.240 nautical mile dengan kecepatan maksimum 16 knot. Kapal angkut tank kelas Teluk Bintuni ini mampu membawa muatan berupa 10 unit main battle tank Leopard 2 A4 atau 15 unit BMP-3F Infantry Fighting Vehicle, 4 unit LCVP, 1 unit RHIB 10 meter rubber boat, 2 unit RHIB 7 meter rubber boat, 361 pasukan dan 2 helikopter seberat 10 ton. Kemudian untuk mempertahankan diri dari serangan, kapal angkut tank kelas Teluk Bintuni dibekali persenjataan berupa 2 atau 1 meriam Bofors kaliber 40 mm, 1 meriam kaliber 20 mm dan 2 senapan mesin kaliber 12,7 mm.